Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan bahasan kita sekarang tentang sunnah Nabi dalam menjenguk orang sakit. Fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi iyadatil mardha. Bagaimana sunnahnya kalau kita menjenguk orang sakit ya. Ibnu Qayyim berkata, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang yang sakit dari kalangan sahabat beliau. Suatu hari beliau menjenguk seorang pemuda yang pernah menjadi pembantu beliau dari kalangan ahlul kitab, yaitu bahkan beliau bukan cuma menjenguk kaum muslimin, bahkan pembantu beliau orang Yahudi juga pernah beliau jenguk, dan ini menunjukkan bagaimana budi luhur akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau selaku kepala negara pernah punya pembantu lain agama, itu pun Nabi jenguk ketika sakit. Tujuannya untuk diantaranya Nabi dakwahi dia. Wa ada ammahu wa huwa musyrik. Demikian juga Rasulullah SAW menjenguk pamannya yaitu Abu Thalib yang juga dalam kondisi musyrik. Ya, fa'arada alaihim al-Islam. Kemudian Rasulullah tawarkan Islam kepada pembantunya dan tawarkan Islam kepada pamannya. Maka yang Yahudi masuk Islam. Jadi Rasulullah SAW datang, Rasulullah jenguk, kemudian kata Rasulullah SAW, aslim, masuklah Islam engkau wahai sang pemuda. Sang pemuda tengok kepada bapaknya, kata bapaknya, ati Abul Qasim, taatlah kepada Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya Rasulullah SAW, kunyahnya Abul Qasim. Karena Rasulullah SAW punya anak lelaki namanya Al-Qasim, tapi meninggal sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Adapun pamannya Abu Thalib tidak masuk Islam. Tapi maksudnya Ibnu Qayyim ingin menjelaskan rahimahullah, Nabi bukan cuma menjenguk orang-orang beriman saja, bahkan orang kafir ketika sakit juga dijenguk. Apalagi ada tujuan di balik itu, misalnya untuk berbuat baik atau untuk mendakwahinya. Ini dilakukan Nabi ya. Nabi menjenguk Yahudi dan juga menjenguk pamannya yang musyrik. Kemudian wa kana yadinu minal marid, dan sunnah Nabi adalah Rasulullah SAW mendekat kepada orang sakit. Wa yajlisu inda ra'sihi, dan Rasulullah SAW duduk di dekat kepalanya. Dan Rasulullah SAW juga bertanya tentang kondisinya. Rasulullah bertanya, kaifa tajiduka? Bagaimana kau mendapati dirimu? Itu bagaimana kondisimu? Bagaimana kondisimu? Seperti ada seorang pemuda yang sakit dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW menjenguk, Rasulullah bertanya, kaifa tajiduka? Bagaimana kau dapat dirimu? Bagaimana kondisimu? Dia berkata, inilah arjullah wa akhafu min adzabih. Sungguhnya aku berharap rahmat Allah dan aku takut dengan siksaannya. Maka Nabi SAW mengatakan, tidaklah dua hal ini berkumpul pada seorang hamba fi hadzal mautin, dalam kondisi seperti ini, yaitu berharap dan takut kepada Allah, kecuali Allah akan memenuhi harapannya dan membuat dia aman dari apa yang dia khawatirkan. Jadi maksudnya sunnah bahwasanya orang kalau dalam kondisi sakit, apalagi mendekati sakaratul maut, menggabungkan antara harap dan cemas ya. Kemudian dan disebutkan dalam satu hadis, Rasulullah SAW terkadang tanya kepada orang sakit, ada ingin sesuatu? Ada ingin sesuatu? Kalau yang sakit tersebut ingin sesuatu dan tidak membahayakan, maka Rasulullah SAW penuhi keinginannya. Datang dalam sebagian hadis, namun riwayatnya dilemahkan oleh sebagian ulama. Dan adalah kebiasaan Nabi SAW, beliau mengusapkan tangan kanannya kepada orang yang sakit sambil berdoa, Allahumma rabban nasi adhibil ba's, ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Yang maknanya, Allahumma rabban nas, ya Allah penguasa manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit, ishfi wa anta syafi, sembuhkanlah dan engkau adalah maha pemberi kesembuhan, la shifa illa shifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, shifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Ini di antara doa yang mungkin bisa kita bacakan terhadap orang yang sakit sambil kita memegang tubuhnya, sambil duduk di dekat kepalanya, langsung kita pegang bagian tubuhnya sambil mendoakan hal tersebut. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, kana yaqul imsahil ba'sa rabban nas. Ya, biyadika syifa la kashifa lahu illa ant. Ya Allah, hilangkanlah penyakit wahai penguasa manusia, di tanganmu lah kesembuhan, tidak ada yang bisa menghilangkan kesembuhan kecuali engkau. Kemudian juga beliau berdoa
kepada orang sakit 3 kali seperti Rasulullah pernah mendoakan Sa'ad bin Mu'adz, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Kemudian juga Rasulullah SAW kalau masuk menemui orang sakit, maka Rasulullah SAW berkata, la ba'sa tahurun insyaallah. Kata Nabi SAW, tidak mengapa. Sungguhnya penyakit ini akan menjadi pembersih insyaallah ta'ala. Itu pembersih dosa-dosa. Wa rubbama kana yaqul, terkadang beliau berkata kafaratun wa tahur, kafaratun wa tahur, bahwasanya penyakit yang dialami adalah kafarah, penggugur dosa-dosa dan pembersih dosa-dosa. Karena dosa seperti najis, seperti kotoran, maka di antara cara Allah membersihkan dosa-dosa adalah dengan memberi penyakit ya. Oleh karenanya ini baik untuk kita ingatkan kepada orang sakit agar dia menghayati bahwasanya apa yang dia rasakan berupa sakit semuanya akan menggugurkan dosa-dosanya. Maka ketika ada seorang wanita mencela demam, kata Rasulullah SAW, la tasubbil humma. Janganlah engkau mencela demam. Fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Sungguhnya demam itu menghilangkan dosa-dosa dari seorang hamba seperti alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Jadi tubuh kita ini penuh dengan dosa-dosa seperti karatan, seperti kotoran, seperti najis. Maka di antara cara Allah untuk menghilangkan dosa-dosa adalah dengan diberi musibah. Di antara musibah tersebut adalah penyakit. Ya. Maka tentunya kalau sakit sekali-sekali oke. Kalau sering-sering ya berarti banyak dosa semakin sering digugurkan. Ya. Kita ingin kesembuhan, tapi Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah meruqyah ya, orang yang ada luka di tubuhnya, fayadha'u sabbabata bil ard, maka Rasulullah SAW letakkan telunjuknya di tanah. Kemudian Rasulullah SAW yarfa'uha, Rasulullah angkat. Kemudian Rasulullah berkata, Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna bi'ithni rabbina. Jadi air liurnya Rasulullah kasih air liur dulu di tangan, di jari, kemudian ditempelkan kemana? Ke tanah, kemudian diletakkan di luka orang yang sakit. Ini cara Nabi SAW. Ada yang mengatakan ini karena tanah Madinah ya, tapi intinya Rasulullah melakukan demikian. Rasulullah berkata sambil mengatakan Bismillahi turbatu ardina, dengan nama Allah inilah tanah dari bumi kami. Biriqati ba'dina, dengan sebagian air liur kami. Yushfa saqimuna, maka orang yang sakit niscaya sembuh. Bi'izni rabbina, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu cara ruqyah, yaitu dengan memberikan air di jari, ditempelkan ke tanah, kemudian tanah tersebut ditempelkan tanah yang tercampur dengan air tersebut ditempelkan di luka orang yang sakit sambil mengucapkan doa tersebut ya. Bismillah bi turbati ardina bi riqati ba'dina yushfa saqimuna bi idzni rabbina. Ini kadang-kadang kawan-kawan lakukan di Madinah. Tidak tahu kalau pasir di Cilangkap atau di di Ceger atau di wallahu alam Cilengsi ya. Tapi ini pasir Madinah, ini salah satu obat dengan campur air liur dengan doa tadi. Wallahu alam bishawab. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hadis ini menjelaskan tentang ada lafal hadis yang tidak sahih. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, di sebagian lafal yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meruqyah, humul ladzina la yurqun, orang-orang yang tidak pernah meruqyah. Maka Ibnu Qayyim membantah Rasulullah meruqyah. Lafal yang benar sebagaimana penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu orang-orang yang tidak minta di ruqyah. Adapun meruqyah enggak ada masalah. Karena Rasulullah SAW juga meruqyah. Rasulullah SAW juga meruqyah. Adapun hadis ketika Rasulullah SAW sedang sakit, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah untuk mengusapkan tangan Nabi kepada badan Nabi SAW, maka ini Rasulullah SAW yang benar tidak minta ruqyah. Tapi Rasulullah SAW meruqyah dirinya sendiri, kemudian meniupkan ke tangannya, tapi karena Rasulullah SAW sudah tidak kuat, tangannya lemah, maka Aisyah yang disuruh mengusap tangan Nabi ke bagian sakitnya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah minta ruqyah, bahkan kepada Aisyah juga tidak pernah minta untuk ruqyah. Tapi Rasulullah ruqyah diri sendiri, cuma beliau sudah sangat lemah, sehingga
menjalankan tangannya di tubuhnya berat, maka beliau minta Aisyah radhiyallahu taala anha untuk menjalankan tangannya. Yaitu Rasulullah SAW membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas ya. Dan itu salah satu ruqyah, baca terus diusapkan ke sekujur apa? Tubuh sebisa mungkin ya. Dikumpulkan kemudian dibaca. Dibaca sambil ditiup-tiupkan ya. Kemudian setelah itu diusapkan ke seluruh tubuh, ke wajah, ke belakang ya. Lakukan sebanyak 3 kali. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian diusapkan, baca lagi Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ucapkan sampai 3 kali. Ketika Rasulullah SAW sakit, Rasulullah tidak bisa mengusap ke seluruh apa? Tubuhnya, mungkin bagian belakang, maka Aisyah yang menggerakkan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun kalau orang meruqyah maka tidak jadi masalah karena kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Siapa yang mampu untuk beri manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Ketika ada orang minta izin untuk meruqyah, kata Nabi, silakan. Orang yang meruqyah sungguhnya dia bersedekah kepada orang yang diruqyah. Tentunya ini terkait dengan orang yang meruqyah tanpa bayaran. Adapun dengan bayaran maka ini lain halnya ya. Perkaranya berbeda. Tapi kalau seorang meruqyah saudaranya tanpa minta imbalan ya, berarti dia sedang berbuat baik kepada saudaranya. Baik. Bukanlah kebiasaan Nabi untuk mengkhususkan hari tertentu atau waktu tertentu untuk menjenguk orang sakit. Tetapi Rasulullah SAW mensyariatkan kepada umatnya untuk menjenguk orang sakit kapan saja yang mudah. Mau siang, mau malam, mau kapan saja yang mudah untuk menjenguk. Dan keutamaan menjenguk orang sakit sangat besar. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ada rajulu akhahul muslim masya fi khurqatil jannah hatta yajlis." Jika seorang menjenguk saudara muslim yang sakit, maka seakan-akan dia sedang berjalan di taman-taman, yaitu memetik buah-buah yang ada di surga, sampai dia duduk. Fa idza jalasa ghamaratur rahmah. Kalau dia duduk di sisi orang sakit, maka rahmat Allah meliputinya. Fa in kana qudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin. Kalau dia menjenguk orang sakit di pagi hari, maka malaikat 70.000 malaikat mendoakannya hatta yumsiya, sampai dia sore hari. Wa in kana masaan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Kalau dia jenguk orang sakit di waktu sore, di waktu petang atau di malam hari, maka malaikat 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai pagi hari. Maka ini salah satu keistimewaan menjenguk orang sakit. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan dia berjalan ya seakan-akan dia berjalan memetik buah-buah di surga sampai dia duduk. Maka orang kalau ingin berniat menjenguk orang sakit, sejak start dia keluar rumah, maka pahala sudah berjalan. Sejak dia start keluar rumah menuju orang sakit, maka pahala sudah berjalan. Ketika dia duduk di samping orang sakit, maka rahmat Allah tuh turun. Ini menunjukkan bagaimana perhatian Islam kepada adab. Ya. Dan kita perhatikan bahwasanya orang sakit terkadang cuma dijenguk di awal aja. Kalau sakitnya udah berkepanjangan sering dilupakan. Maka kita jangan jenguk aja cuma di awal. Justru semakin mau mati harusnya kita apa? Jenguk ya. Ketika penyakitnya berkepanjangan, orang terkadang lupa. Maka kita harus ingat-ingat, kita cuma bukan jenguk di awal aja, ya, tetapi di tengah kapan saja bisa kita jenguk. Kemudian dalam lafal yang lain, ma min muslimin yaudu musliman illa bta'atsallahu lahu sab'ina alfa malakin. Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain kecuali Allah kirim 70.000 malaikat yusalluna alaihi ayya sa'atin minan nahar. Maka malaikat tersebut akan mendoakan orang yang menjenguk di waktu kapan saja di siang hari hatta yumsi, sampai sore hari. Jadi doa malaikat bukan sekali aja, tapi Allah malaikat terus doakan sampai sore hari. Dan kapan dijenguk di waktu malam, maka malaikat akan mendoakan sampai pagi hari. Dan terkadang Rasulullah SAW menjenguk orang sakit karena raumat. Raumat itu karena belean. Belean Rasulullah jenguk. Dan juga penyakit yang lain. Ya. Wa kana ahyanan yadha'u yadahu ala jabhatil marid, thumma yamsahu sadrahu wa batnahu. Terkadang Rasulullah SAW meletakkan tangannya di dahi orang yang sakit, kemudian Rasulullah SAW mengusap sampai ke dadanya, sampai ke perutnya, sambil berkata Allahumma shfih. Jadi Allahumma shfih. Jadi digeser dari
ini, kemudian lari ke dada, kemudian ke perut sambil mendoa Allahumma shfih, ya, terkadang diusap wajahnya juga. Jadi dari dahi lari ke wajah, kemudian ke dada, kemudian ke perut, ya. Ini eh, punya pengaruh, ya, baik secara doa sembuh dari Allah Subhanahu wa taala, juga menimbulkan sugesti semangat dari orang yang didoakan, karena ketenangan hati juga punya pengaruh kesehatan tubuh. Wa idza kana ayisa minal marid, kalau ternyata seakan-akan sudah tidak bakalan sembuh, maka beliau berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti apapun usaha, mau ruqyah, mau berobat, kalau memang Allah sudah takdirkan ini bakalan meninggal, maka Rasulullah mengatakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah petunjuk dalam menjenguk orang sakit. Tentunya ketika jenguk orang sakit, kalau dia lagi tidur jangan dibangunkan. Dia lagi istirahat jangan kita bangunkan. Kita boleh nunggu sampai dia bangun. Ya, kalau ternyata dia enggak bangun-bangun sampai kita ada keperluan, kita pergi, kita kasih tahu, kasih cari surat, tadi saya sudah jenguk cuma engkau lagi tidur, ya. Kalau perlu kita bawa sebagian perkara hadiah makanan yang buat dia senang, maka kita menghiburnya. Kalau ternyata kita jenguk dia pengen ngobrol, ya kita jangan dulu pulang ngobrol. Tapi kalau dia merasa gelisah pengen istirahat, kita segera pulang, ya. Karena mungkin dia tidak ingin diganggu. Ya, kalaupun dia tidak tahu kita jenguk, maka Allah Maha tahu. Intinya pahalanya besar karena kita dapat pahala sejak kita keluar dari rumah sampai kita balik, dan 70.000 malaikat mendoakan orang yang menjenguk orang sakit. Orang yang berjalan menjenguk orang sakit seakan-akan memetik buah di taman-taman surga. Baik, bab berikutnya faslun, dan kalau kita jenguk orang sakit kita jadi bersyukur, ya. Kita bersyukur, kita sehat, kita juga ingatkan dia bahwasanya ini semua sakit adalah menggugur dosa, kita juga bisa doakan supaya dia juga cepat sembuh. Bab berikutnya atau fasal berikutnya fi hadyihi fil janais was salat 'alaiha was salatu 'alaiha was salati 'alaihi wa tibaihi wa dafniha. Bab tentang petunjuk Nabi terkait dengan jenazah. Ini pembahasan panjang terkait dengan mayat-mayat. Dan mensolatin mayat dan mengikuti mayat, solat mayat dan ikuti mayat sampai di kuburan serta menguburkan mayat. Bagaimana sih petunjuk Nabi terkait dengan masalah mayat? Wa ma kana yad'u bihi lil mayyit fi salatil janazah, dan apa sih yang dibaca oleh Nabi ketika salat janazah? Wa ba'da dafni, dan apa yang dibaca Nabi setelah mayat dikuburkan? Wa tawabi'i dzalik, dan juga perkara-perkara yang terkait dengannya. Apa sih ini maksudnya sunah-sunah terkait dengan penyelenggaraan jenazah. Ini masanya panjang. Kita baca. Ibnu Qayyim berkata, "Kana hadiyuhu wa siratu sallallahu alaihi wasallam fil janaiz akmal hadyin." Sungguhnya petunjuk Nabi terkait dengan jenazah adalah petunjuk yang paling sempurna. Berbeda dengan metode-metode umat-umat yang lain. Kenapa? Karena sunnah Nabi terkait dengan jenazah mustamilun alal ihsan ilal mayyit. Pertama, terkait dengan berbuat baik kepada sang mayat. Wa muamalatu bima yanfa'u fi qabri, yaitu apa yang bisa kita lakukan agar dia bermanfaat baginya dalam kuburannya, dan juga wa yauma adih, dan kalau dia dibangkitkan pada hari kiamat. Rasul ajarkan. Jadi pertama berbuat baik kepada sang mayit, bagaimana dia bisa mengambil faedah dari yang masih hidup untuk di kuburannya dan ketika dibangkitkan. Yang kedua wa alal ihsan ila ahli wa aqaribihi, berbuat baik kepada keluarganya, kerabat yang ditinggalkan, itu kita membantu yang ditinggalkan, memberi bela sungkawa atau berupa materi atau makanan. Kemudian yang ketiga di antara juga wa ala iqamati ubudiyatil hayy fi ma yu'amalu bihi mayyit, dan juga bagaimana seorang yang masih hidup bisa beribadah terkait dengan mayat, apa yang bisa dilakukan sehingga dia juga dapat pahala di sisi Allah. Itu tentang kepengurusan mayat. Jadi petunjuk Nabi dalam urusan mayat, berbuat baik pada sang mayat yang pertama, yang kedua kepada keluarga yang ditinggalkan, yang ketiga kepada diri sendiri yang ngurusin, karena dia sedang beribadah kepada Allah terkait mayat. Dan kalau kita lihat Islam ketika mengajarkan tentang mayat sangat sederhana, ya, sangat sederhana, cuma kain kafan kemudian dimasukkan dalam tanah, ya, tidak boleh ditinggikan, tidak boleh dimewah-mewahkan. Bosnya dunia akan kita tinggalkan, kemudian kita akan masuk alam berikutnya. Sungguhnya kuburan ini hanyalah tempat mayat untuk disimpan sebagai bentuk
penghormatan kepada jasad. Seandainya orang dimakan oleh ikan terbakar atau meledak berkeping-keping, tetap dia masuk dalam alam lain namanya alam barzah, alam barzah. Maka Islam tidak mengajarkan untuk bermewah-mewahan. Karena ngapain mewah-mewah di atas? Dia tinggal di atas apa di bawah? Di bawah ya, bukan kemudian mewah-mewah, bermewah-mewah. Dan itu dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Ada yang menghina jasad mayat, ada yang memuliakan berlebih-lebihan masalah kuburan. Masalah kuburan. Sehingga ada yang buat kuburan semewah-mewahnya. Bahkan harta mayat dimasukkan dalam kuburan tersebut. Bahkan ini juga tradisi farainah, tradisi orang kaum Fir'aun di zaman Mesir dahulu. Mereka meyakini bahwasanya kehidupan selanjutnya lebih utama dari kehidupan sekarang. Bagi siapa yang punya piramid yang mewah, maka dia akan hidup dengan nyaman pada kehidupan selanjutnya. Maka dahulu Fir'aun berlomba-lomba buat kuburan yang termegah-megah. Di antara kuburan paling megah adalah piramid. Sehingga dibuatlah piramid 3 yang terkenal sekarang masih ada di Giza ya, itu semua kuburan. Kemudian dikuburlah Fir'aun di situ, kemudian ada dibuat mumi, kemudian dibuat ruangan-ruangan untuk meletakkan emas-emas, barang-barang mewah. Dia menyangka kalau dengan dikubur dengan cara begitu maka dia akan hidup nyaman pada alam berikutnya. Tapi pembuatan piramid dalam sejarah terlalu memakan biaya banyak, rakyat jadi korban. Akhirnya ketika setelah bangun piramid, itu mayat dicuri oleh rakyat, emas-emasnya dicuri oleh rakyat sehingga piramid itu kosong dari jenazah ya. Ini berlebih-lebihan ya, dan diikuti mungkin oleh sebagian orang non muslim membuat kuburan mewah-mewah, kemudian mungkin dan diikuti oleh sebagian orang Islam bikin kuburan mewah, tempatnya mahal, mungkin ada air mancurnya, ada taman-taman indah ya. Jadi orang ke sana tidak ingat mati, malah ingat kemewahan, nyaman. Padahal kita disuruh lihat kuburan supaya ingat mati, supaya enggak terlena dengan dunia. Nanti kalau kau mati seperti ini. Tapi ketika kuburan mewah, luar biasa. Saya lihat di Iran bagaimana kuburannya Khomeini, mewah sekali. Mewah sekali. Kuburan-kuburan Rasulullah larang, tidak boleh kuburan mewah-mewah. Buat apa? Mubazir. Harta itu buat yang hidup. Kalau enggak ya sedekah atas nama yang mati. Adapun dibuat tempat tinggal dia, memang dia hidup di alam lain, ngapain bikin rumahnya mewah-mewah? Secara logika juga enggak masuk. Tetapi kenyataannya orang bikin untuk diagungkan, akhirnya diibadahi, sujud ke kuburan, minta ke kuburan. Sampai kuburan ada kubahnya, kalau mau ke kuburan harus sholat tahiyatul kuburan. Ada tata cara sholatnya, ada ritualnya, sampai tawaf di kuburan, sampai ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu sudah tradisi yang lain. Sebagian lain ada yang berbeda dengan mayat misalnya dibakar atau mungkin ada yang dibuang. Bahkan dahulu ada yang dibuang di tanah atau diletakkan tempat tinggi agar dipatok oleh burung. Itu kalau nggak salah Majusi ya. Zoroaster dulu seperti itu. Tapi Islam tidak. Islam memuliakan mayat, tapi tidak berlebihan. Mayat dimuliakan dengan dibungkus kain kafan, kemudian dikuburkan dengan kuburan yang sederhana. Rasulullah melarang memewah-mewahin kuburan. Dan itu dibahas oleh para ulama, bahkan mazhab Syafi'iyah melarang akan hal tersebut. Bahkan mereka sebut di antara bentuk mubazir terkait mayat adalah karangan bunga. Bahwasanya ini dilarang oleh ulama Syafi'iyah, melarang hal tersebut, enggak ada faedahnya. Karangan bunga buat apa? Besar-besar biaya yang tidak ada faedahnya. Kalau mau kasih bantuan berupa harta kepada orang yang terkena musibah. Baik. Dan di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah iqamatu ubudiyyati Rabbi taala ala akmalil ahwal wal ihsan ilal mayyit, yaitu beribadah kepada Allah terkait dengan mayat ya, dan berbuat baik kepada mayat. Ya, kemudian menyiapkan tajhizuhu ilallah, menyiapkan mayat ini agar bisa bertemu dengan Allah dengan kondisi yang terbaik. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan juga para sahabat bersaf-saf untuk solatkan mayit, memuji Allah, kemudian mohon ampunan bagi sang mayat, meminta ampunan rahmat dan agar Allah merahmati sang mayat dan mengampuninya. Kemudian berjalan di depan mayat untuk menggiring mayat menuju kuburan, di lubang kuburannya untuk diletakkan dalam kuburan. Ya. Setelah dimasukkan dalam kuburan, setelah itu Rasulullah dan para sahabat berdiri di kuburannya sambil berdoa lagi. Fas'alullaha lahu tathbit, kata Nabi, mintakanlah agar Allah menegarkan dia. Karena dia sedang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dan dia butuh untuk ditegarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setelah selesai dari pengkuburan, Rasulullah SAW juga sering ziarah ke kuburan kaum muslimin dan mendoakan mereka, mengucapkan salam seperti orang yang masih hidup tengok kawannya ketika di dunia. Ini maksud saya bagaimana adab Islam. Jadi ketika meninggal kuburan mayat tersebut dimandikan, dikafankan dengan penuh kelembutan, kemudian disolatkan, setelah itu diiring menuju kuburan, bahkan yang solat dikasih pahala yang sangat banyak seperti gunung Uhud, apalagi sampai ikut mengkuburkan dapat pahala seperti 2 gunung Uhud. Ya, setelah dikuburkan, ditutup, masih didoakan lagi ketika setelah ditutup, mintalah agar dia bisa kokoh. Setelah itu pulang, nanti suatu saat Rasulullah balik lagi menziarahinya sebagaimana dulu ketika dia masih hidup Rasulullah sering jenguk dia. Ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bahkan kita tahu sebagaimana telah kita jelaskan, ketika dia masih sakit pun sudah diperhatikan. Ta'aduhu fi maradhi, ketika masih sakit sebelum meninggal, didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diingatkan tentang hari akhirat, menyuruhnya untuk berwasiat, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Rasulullah menyuruh orang-orang yang hadir di sekitar mayat untuk mentalqin la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, agar akhir perkataan orang yang meninggal tersebut adalah la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah SAW melarang orang yang ditinggal untuk mengikuti tradisi orang-orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan, yang di mana mereka kalau terkena musibah maka mereka memukul-mukul pipi mereka, merobek-robek baju mereka, mencukur rambut mereka, mengangkat suara, meratapi, ya. Dan ini sebagian, kalau orang Islam tidak boleh, ini semua keputusan Allah. Mereka harus sabar. Adapun merobek-robek baju, menampar pipi, mencukur rambut, menghantamkan tubuh di dinding, teriak-teriak, ini bentuk orang yang tidak ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Atau orang-orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Rasulullah melarang seperti itu, ya. Sementara di sebagian agama itu suatu kebanggaan. Bahkan saya diceritakan kalau ada mayat meninggal, mereka sewa orang untuk meratapi, menangis-nangis seakan-akan mayat ini bernilai. Maka semakin banyak meratapi, yang menangis, mayat ini menjadi lebih mulia karena diratapi dan ditangisi. Adapun Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan untuk sabar dan ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Islam mengajarkan untuk khusyuk ketika menghadapi kematian, ya. Boleh menangis tapi tidak meratap. Wal buka alladzi la sauta ma'ahu. Itu menangis, tapi wah, itu enggak boleh. Menangis, Rasulullah juga menangis. Tapi tidak boleh teriak-teriak. Karena teriak-teriak menunjukkan ketidakridhaan terhadap keputusan apa? Allah. Tapi kalau nangis rahmat, menunjukkan kita sayang sama dia, harus berpisah dari dia karena kita cinta kepada dia. Ya. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW ketika putranya Ibrahim meninggal, Rasulullah SAW menangis. Kata Rasulullah SAW, innal qalba la yahzan. Sungguh hati ini bersedih. Wa innal aina la tadma. Dan sungguh mata ini mengeluarkan air mata. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, akan tapi kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, sungguh kami bersedih dengan kepergian engkau wahai putraku Ibrahim. Rasulullah sedih. Dan Rasulullah mensunahkan bagi umatnya yang mengalami musibah untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengingatkan bahwasanya kita milik Allah, putra kita milik Allah, istri kita milik Allah, suami kita milik Allah, harta kita milik Allah, diri kita milik Allah. Kapan Allah mau panggil, mau ambil, kapan-kapan saja, terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka menakjubkan ketika Ummu Sulaim punya anak, yaitu Aba Umair, masih kecil meninggal. Kemudian sangat disayangi oleh bapaknya Abu Talha. Ketika Abu Umair meninggal, Abu Talha dikasih tahu sama Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, wahai suamiku, bagaimana menurutmu jika ada orang menyamkan engkau suatu barang-barang, kau pakai barang-barang tersebut. Lantas suatu hari orang tadi minta untuk mengambil kembali barangnya. Apa kau kekembalikan? Kata Abu Talha, tentu. Itu barang milik dia, dia mau ambil, ambil aja. Maka Ummu Sulaim berkata, demikianlah anakmu juga adalah milik siapa? Milik Allah. Kalau Allah ingin ambil, maka biarkanlah Allah ambil, ya. Jadi ini mengingatkan. Jadi kita innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita harus tahu kita ini milik Allah. Jadi anak kita
Secara nasab iya anak kita, tapi secara kepemilikan sungguhnya milik siapa? Milik Allah. Allah yang lebih tahu yang terbaik buat dia. Maka di antara satu cara untuk menghibur diri kita ketika ada keluarga yang meninggal, kita bilang mungkin dia berpindah kepada alam yang lebih indah. Yang lebih apa? Indah ya. Ada keluarga yang sakit-sakit lama sampai bertahun-tahun, sering sakit meninggal, hafiz Quran, kemudian bilang ya itu insya Allah Allah berikan ke alam yang lebih indah daripada dia bertahun-tahun sakit-sakit tidak sembuh-sembuh mungkin dalam penderitaan. Begitu dia meninggal dia pindah kepada alam yang selanjutnya yang lebih indah. Salah satu hiburan karena alam selanjutnya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau paling ridha dengan keputusan Allah, beliau juga menangis sehingga beliau menggabungkan dua ibadah. Ibadah ridha dengan keputusan Allah dan ibadah merahmati sesama makhluk. Nabi menangis tapi dia ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi bisa menggabungkan dua ibadah, antara ibadah sayang kepada anaknya dan sayang kepada anak adalah ibadah, dan antara ibadah ridho dengan keputusan Allah sehingga beliau bisa ridho sambil menangis. Disebutkan dalam suatu kisah disebut oleh Ibnu Qayyim itu tentang kalau bicara adalah Abu Ali, yaitu Fudail bin Iyad. Abu Ali Fudail bin Iyad punya anak yang sangat soleh namanya Ali. Ternyata Ali ini yang begitu soleh, remaja soleh meninggal dunia. Padahal anak yang sangat disayang oleh Abu Ali. Namun ketika Abu Ali tahu anaknya meninggal, dia malah tertawa. Maka orang heran, kenapa kau tertawa? Aku tertawa dengan keputusan Allah. Aku ridho dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini terjadi pada seorang salaf namanya Fudail bin Iyad. Maka Ibnu Taimiyah ditanya, apakah Abu Ali lebih afdal daripada Nabi? Karena Nabi ketika anaknya meninggal, beliau menangis. Sementara Fudail bin Iyad ketika anaknya meninggal, dia tertawa. Maka Nabi mengatakan tidak. Kata Ibnu Taimiyah tidak, Nabi tetap lebih afdal. Karena Nabi punya dada yang lapang untuk menggabungkan dua ibadah sekaligus. Ibadah ridho dengan keputusan Allah dan ibadah ridho, ibadah rahmat terhadap anak yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Fudail bin Iyad dia tidak mampu dadanya untuk menampung keduanya, maka dia mendominasi ridho dengan keputusan Allah sehingga dia pun tertawa dan Nabi lebih afdal menggabungkan dua ibadah tersebut. Baik. Kemudian di antara sunnah Nabi SAW terkait mayat adalah bersegera dalam menyiapkan mayat agar mayat segera menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka bukanlah sunnah menunda-nunda pengkuburan, bukanlah sunnah. Kalau bisa segera kecuali ada maslahat yang besar ya. Kemudian tidak terlalu lama ya. Tapi kalau harus tunda besok kalau tidak ada maslahat maka jangan ya. Nabi sendiri tertunda 2 hari kalau tidak salah. Ya, Nabi sendiri tertunda ya karena ada banyak perkara di antaranya mereka harus segera menentukan siapa pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi dikubur. Karena kalau tidak ditentukan khawatir terjadi perselisihan. Maka sebagian sahabat menentukan dulu siapa yang menjadi pengganti. Akhirnya mereka menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Kemudian mereka juga bingung bagaimana cara memandikan Nabi karena mereka segan sama Nabi sehingga ada penundaan beberapa hari terkait dengan Nabi karena ada kemaslahatan. Adapun kalau tidak ada perkara yang menghalangi maka sunnahnya adalah menyegerakan untuk penyelenggaraan jenazah. Semakin baik maka semakin cepat semakin baik. Maka Nabi SAW bersegera dalam menyiapkan mayat. Mensucikannya, memandikannya, memakaikan minyak wangi, kemudian memakaikan mayat tersebut dalam kain kafan yang berwarna putih. Kemudian dihadirkan di hadapan Nabi, kemudian Nabi SAW menyolatkannya, solat janazah. Ya. Dahulu sebelumnya Rasulullah SAW kalau ada orang yang sakaratul maut sudah ihtidhar mau meninggal, Rasulullah dipanggil. Ya Rasulullah si fulan mau akan meninggal, maka Rasulullah datang, kemudian Rasulullah SAW menanti sampai nyawanya dicabut. Rasulullah seperti dulu. Ada yang sakit, ada yang sakit mau meninggal, Rasulullah datangi, ditongkrongi oleh Rasulullah SAW sampai dia menghembuskan nafas yang terakhir. Baru kemudian Rasulullah SAW menyiapkan, mengkafankan, mandikan, kemudian menyolatkan, kemudian bawa ke kuburan dan dikuburkan. Akan tapi para sahabat melihat ini berat, memberatkan Nabi karena setiap ada orang kelihatannya mau meninggal, Rasulullah harus datang. Ada yang mau meninggal, Rasulullah harus datang. Dan Rasulullah datang mentongkrongi orang tersebut sampai dia meninggal dunia. Namun para sahabat memandang hal tersebut berat, maka mereka sekarang rubah. Kalau orang sudah meninggal,
baru Nabi SAW dipanggil agar tidak memberatkan Nabi harus duduk menunggu. Tetapi kalau kita bisa hadir orang meninggal dunia, itu lebih baik. Kata Al-Qurtubi rahimahullahu taala, siapa yang bisa menghadiri suasana ihtidar? Ihtidar itu ketika ruh akan keluar dari jasad, itu akan buat dia lebih mengena untuk ingat apa? Akhirat. Namun kalau tidak mampu, maka ziarah kubur untuk mengingatkan apa? Akhirat. Maka setelah itu, karena berat bagi Rasulullah, para sahabat setelah ada orang meninggal baru panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun hadir, Nabi menyiapkan, memandikan, mengkafankan. Kemudian hal itu juga berat. Para sahabat mandang ini berat, ini pun berat. Ya. Setiap orang meninggal Rasulullah yang datang memandikan berat. Akhirnya mereka rubah lagi. Kalau ada yang meninggal mereka siapin semua. Rasulullah tinggal datang untuk apa? Salat. Jadi mereka melihat kondisi Nabi dan Nabi menjalani semua. Cuma mereka ini semakin banyak orang meninggal, kaum muslimin semakin banyak. Kalau Nabi harus tongkrongi ketika sakaratul maut, ini berat. Kalau Nabi yang harus menjalankan semua pengurusan jenazah juga berat. Akhirnya mereka meringankan beban Nabi. Kalau ada yang meninggal, mereka yang menyiapkan. Kemudian mereka bawa mayat di hadapan Nabi. Baru Nabi SAW menyolatkannya. Taruh mayat tersebut di atas sarir, di atas macam tempat agak tinggi. Baru kemudian Rasulullah SAW menyolatkan di luar masjid. Dan bukanlah kebiasaan Nabi, bukanlah sunnah Nabi solat mayat dalam masjid. Rasulullah SAW selalu menyolatkan mayat ala janaiz, yaitu musallal janaiz, itu di luar masjid, ke arah Baqi. Jadi luar Masjid Nabawi ada tempat solat mayat dekat Baqi, karena begitu selesai solat langsung dibawa ke mana? Ke Baqi. Itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun terkadang Rasulullah SAW pernah menyolatkan mayat dalam masjid, seperti Rasulullah SAW menyolatkan terhadap Suhail bin Baydha dan saudaranya di masjid. Tetapi itu bukan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwasanya boleh solatkan di masjid, tetapi seharusnya ada tempat khusus untuk apa? Solat mayat. Biasanya dekat kuburan. Biasanya dekat daerah kuburan seperti di zaman Nabi, yaitu ada tempat solat mayat di luar masjid antara Masjid Nabawi dengan apa? Baqi. Tetapi siapa yang solat di masjid, menyolatkan di masjid, maka tidak jadi masalah. Datang dalam sebagian lafal ada larangan dari Saleh Maula At-Tau'amah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ala janazatin fil masjid fala syai'a lahu." Siapa yang salat janazah di masjid, maka dia tidak dapat pahala. Ini hadis dipermasalahkan oleh para ulama. Imam Ahmad mendhaifkan hadis tersebut, sebagian ulama mensahihkan hadis ini, khilaf di kalangan para ulama, semakin menguatkan bahwasanya bukanlah sunnah yang dianjurkan menyolatkan orang di masjid kecuali ada maslahat, Seperti sekarang jamaah di masjid banyak, ya. Kemudian mayat kemudian bisa disiapkan dengan mudah. Dan hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama. Meskipun seharusnya ada tempat di luar masjid, tapi kondisi sekarang berbeda, tidak semudah yang dulu, maka salat di masjid boleh, salat mayat, tetapi yang lebih afdal jika dibuat mushola khusus bagi salat mayat di luar masjid. Ibnu Qayyim bahas panjang tentang hadis tadi, ya. Tapi ya, kita lewatin aja ya. Baik. Kemudian di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau menjenguk orang mati, mayat, kemudian matanya terbuka, maka Rasulullah SAW menutup wajahnya, ya. Rasulullah menutup, namanya tasjiyatul mayit, yaitu menutup wajah dan badannya dan menutup kedua matanya. Jadi kalau ada mayat ditutup matanya, kemudian tutup badannya dan wajahnya dengan kain. Ya. Dan terkadang Rasulullah SAW juga mencium mayat. Ini juga boleh kita cium mayat, ya. Dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW mencium Utsman bin Affan ketika sebagaimana Utsman bin Maz'un meninggal dunia di zaman Nabi, ya. Kalaupun Utsman bin Affan setelah Rasulullah SAW. Rasulullah mencium Utsman bin Maz'un yang meninggal, Rasulullah mencium. Dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW menangis ketika menciumnya. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah meninggal, beliau datang, kemudian beliau menyungkur ke arah Nabi dan mencium Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Tibta hayyan wa mayyitan." Sungguh engkau baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Itu engkau harum ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Jadi kalau ada mayat ditutup pakai kain. Ada yang mau datang mau cium boleh, dibuka wajahnya kemudian dicium apa? Wajahnya.
Kalau matanya kebuka maka ditutup matanya. Dan Rasulullah SAW menyuruh untuk memandikan mayat 3 kali ganjil atau 5 kali atau lebih daripada itu. Au aktsara min dzalika in ra'aitunna dzalik. Kata Rasulullah SAW, iksilnaha thalathan. Ketika Zainab meninggal dunia, Rasulullah mengatakan suruh cuci 3 kali. Mandikan 3 kali. Atau khamsan, atau 5 kali. Atau 7 kali, atau lebih dari itu kalau kalian memandang itu perlu. Misalnya setelah dimandikan ternyata masih ada kotoran keluar. Ya. Atau bagian mandikan lagi ulang. Yang penting ganjil. Yang penting ganjil karena Allah witrun yuhibbul witr. Allah ganjil yaitu esa dan Allah mencintai yang ganjil. Dengan ganjil tersebut kita ingat kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'muru bil kafur fi al-ghuslatil akhirah dan disuruh dicampur dengan kapur barus di akhir pemandian ya, di akhir pemandian sehingga di akhir ada aroma yang wangi. Adapun yang mati syahid maka Rasulullah SAW tidak memandikan orang yang mati syahid, yaitu yang meninggal dalam peperangan. Bukan mati syahid secara hukum. Yang mati syahid secara hukum banyak. Orang terbakar mati syahid, orang tenggelam mati syahid, al-batin yang perut sakit juga mati syahid, yang sahibu hatmin yang terkena tumpukan berat juga mati syahid. Ini semua mati syahid secara hukum, tetapi mereka dimandikan dan disolatkan. Berbeda dengan yang mati syahid dalam peperangan. Maka orang yang mati di medan pertempuran, maka tidak dimandikan. Ya, tidak dimandikan. Dan Imam Ahmad melarang orang memandikan orang yang mati syahid. Ya. Maka wa kana yanzi'u anhum al-julud wal hadid wa yadfanuhum bi thiyabim. Adapun ada kulit yang dipakai, misalnya jaket kulit atau apa atau besi dipakai dilepas semua, kemudian dikuburkan ya dengan baju mereka, walam yusalli alaihim dan tidak disolatkan. Jadi tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Ini keutamaan orang mati syahid. Dan Rasulullah SAW menyampaikan orang mati syahid akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan masih keluar darah dari tubuhnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-launu launu dam warihu rihu al-misk. Maka keluar darah, warna darah tapi aromanya aroma minyak kasturi. Demikian juga orang yang ihram. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk memandikannya dengan air dan sidr dan dikafankan dengan kedua pakaian ihramnya, yaitu izar dan rida. Dan Rasulullah melarang untuk menutup kepalanya dan dilarang untuk memakaikan minyak wangi. Karena orang sedang ihram tidak boleh pakai minyak wangi dan tidak boleh tutup apa? Kepala. Jadi ini sunnahnya kalau orang meninggal lagi tawaf, lagi umrah atau meninggal, maka dikafankan dengan apa? Kain ihramnya. Tidak boleh dipakaikan minyak wangi, dimandikan tapi tidak boleh pakai minyak wangi dan tidak boleh tutup apa? Kepalanya. Beda kalau mayat lain ditutup kepalanya. Terjadi kasus ini nyata saya diceritakan oleh kawan, ada orang karena dia pingin tawaf, dia pakai kain ihram, tapi dia pakai celana dalam. Kemudian dia meninggal. Ini mungkin dianggap orang ihram, ternyata dia tidak ihram, cuma tawaf biasa. Tapi dia menyamar menjadi orang yang ihram. Ini enggak boleh orang nipu apa? Nipu polisi. Ini kalau dia meninggal di situ dianggap orang yang sedang ihram. Ya, alhamdulillah kalau dia pakai celana dalam ketahuan. Kalau dia enggak pakai celana dalam, beda nanti dia enggak akan dipakaikan minyak wangi, enggak akan tutup kepalanya. Ya, sehingga sunnah-sunnah tidak dikerjakan kepada dia. Ya, paham tidak? Ini kalau mau bohong pakai celana dalam. Tapi enggak boleh. Enggak boleh ya. Karena sebenarnya ada yang berfatwa boleh. Gimana kalau boleh? Semua orang kalau seperti itu, apa fungsinya dibuat aturan? Aturan tersebut kan untuk kemaslahatan. Yang boleh ke tengah adalah orang yang sedang berihram, itu sedang umrah. Adapun kalau tawaf sunnah dilarang. Kenapa? Agar tidak mempersempit. Kemudian kita bilang boleh, akhirnya semua orang berbohong, pakaian ihram, kemudian tawaf tanpa ada darurat. Beda kalau darurat, misalnya dia harus menemani istrinya, menemani ibunya, lain cerita lah. Ini enggak ada apa-apa, kemudian dia menyuruh orang untuk berbohong, ya. Karena aturan ada sehingga saya bilang saya tidak bohong sama sahabat, tapi polisi yang lihat engkau menyangka engkau akan apa? Umrah. Nah, ada kasus yang begitu meninggal. Padahal sikap terhadap orang muhrim ketika meninggal beda dengan orang yang biasa. Nanti kalau mau ini aku pakai celana kolor, wah ketahuan. Nah, kalau dia nggak pakai celana dalam lebih repot lagi.
Jadi intinya jangan dengan bohong lah. Anda perlu bohong. Kalau nggak bisa tawaf situ ada tawaf lantai 2. Ada tawaf. Kalau nggak lantai 3 juga ada. Kalau punya duit bisa pakai apa? Mobil golf. Kalau nggak punya ya udah olahraga. Tapi jangan bohong ya. Kecuali darurat. Darurat saya bilang darurat kondisi berbeda. Darurat misalnya istrinya ternyata belum bersih-bersih, ternyata istrinya baru pertama kali umroh. Siapa yang nemani? Dia pakai baju nggak biasa, sudahlah. Ya, ini darurat lain cerita darurat. Tapi kalau nggak darurat, nggak ada apa-apa, kemudian asal kumpulin semua, ayo kita tawaf sunnah. Akhirnya tawaf sunnah. Rame-rame pakai baju ihram ternyata tidak sedang berihram. Orang yang lihat menyangka dia sedang apa? Ihram. Ini terjadi benar, maksudnya saya diceritain sama guide kasus karena ada seseorang seperti itu. Dia menyamar jadi orang ihram ternyata meninggal ketika sedang apa? Tawaf. Nah, itu repot. Makanya terdengar kita lihat orang sedang dikuburkan, ada yang dalam bentuk kafan, ada yang dalam pakai bentuk pakaian ihram ketika mau disolat mayat. Ya, berarti dia memang meninggal dalam kondisi apa? Ihram. Kemudian fasal. Bentar lagi ya. Jika dihadirkan di hadapan Nabi ada orang mayat dan Rasulullah ingin menyolatkannya, Rasulullah tanya dulu, hal alaihi dainun amla? Ini mayat punya utang atau tidak? Hati-hati yang punya utang. Kata Nabi, ini mayat punya utang atau tidak? Kalau tidak punya utang, Rasulullah solatkan. Kalau punya hutang, Rasulullah nggak mau solatin. Dan Rasulullah suruh sahabat yang lain untuk menyolatkan. Tapi Rasulullah nggak mau. Padahal solat Nabi adalah syafaat. Dan syafaat Nabi akan mencapai tujuan. Dan seorang hamba tergadaikan dengan hutangnya. Maka dia tidak akan masuk surga sampai diputuskan hukumannya. Maka Rasulullah dulu tidak mau salat. Sampai Rasulullah ada mau salat, kata Rasulullah, ada utang enggak? Kata sahabat, ada. Kalau gitu saya enggak mau salat. Utangnya berapa? 2 dinar atau 2 dirham. Akhirnya sahabat mengatakan, Rasulullah, saya tanggung utangnya. Kamu tanggung? Oke, Rasulullah salatin. Setelah Rasulullah salatin beberapa waktu Rasulullah ketemu. Gimana? Hutang sudah lunas belum? Belum katanya. Katalah lunasin. Ketika lunasin kata Rasulullah, al-an baradat jildatu au kama qala Nabi SAW. Sekarang baru dingin kulit tubuhnya. Berarti ngeri orang punya hutang. Maka jangan pernah menggampangkan apa? Hutang. Namun ketika Allah beri rizki kepada Nabi, maka setiap orang yang punya hutang Rasulullah tanggung hutangnya. Ini kalau penguasa kaya raya seperti ini, oh, punya hutang sini saya yang bayar. Di zaman Nabi, Nabi bayarin, ya. Ya, kemudian adapun harta orang itu untuk ahli warisnya. Itu setelah dibukakan rezeki bagi Nabi SAW. Maka ketika Rasulullah SAW mau sholat, Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Ini sekarang cara sholat. Habis waktu ya? Sudah. Habis sholat nanti. Pertemuan berikutnya apa sekarang? Kasihan nanti pulangnya kemalaman. Ya sudah sampai sini saja. Nanti tata cara sholat insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.